tepat di depan gang besar yang mengarah ke tepi pantai. Jari-jariku sibuk mengetuk atap mobil angkot sambil berseru, "Bang, stop sini aja." Angkot pun berhenti. Tepat di depan dua orang wanita yang sedang berdiri menunggu sambil bermain handphone. Begitu aku turun dan membayar, si abang angkot juga menawarkan tumpangan pada mereka. Kedua wanita itu menerimanya. Mereka masuk ke dalam angkot. Aku masih harus berjalan cukup jauh dari rumah. Tak masalah. Aku sih senang-senang saja. Berjalan bebas tanpa ada orang yang melihatmu dengan aneh. Mungkin kedengaran sederhana buat orang lain, tapi aku mengalaminya hampir setiap hari. Bagaimana tidak, setidaknya ada satu orang pria yang akan mengikutiku. Sampai aku capek melarang pun, orang itu takkan melepaskan kewaspadaannya terhadapku. Tak hanya itu, aku juga masih harus menghadapi tatapan heran orang-orang yang melihat ada pria yang mengikutiku terus. Tatapan yang berisi keingintahuan atau cemooh. Buat apa coba remaja sepertiku dikawal-kawal begitu? Sebenarnya aku anak biasa aja. Aku bilang itu juga ke papaku. Kalau tak ada seorang pun yang tahu siapa papaku, maka aku akan terlihat seperti anak-anak remaja normal. Tapi sampai mulutku lepas meminta pengertian papa, ia takkan pernah membiarkanku lepas dari pengawasan dan kendalinya. Makanya aku ini ahlinya melarikan diri dari pengawalan. Dalam setahun, aku bisa berganti pengawal hingga 20 orang. Teknikku macam-macam. Mulai dari sekedar pura-pura sakit dan melarikan diri di rumah sakit. Mengatakan aku harus les dan meloloskan diri lewat pintu belakang. Minta dibelikan sesuatu agar aku bisa lari. Atau seperti hari ini, ketika kesempatan datang tanpa terduga. "Om, ayah mau beli buku di mall," kataku ketika Bel pulang sekolah tadi. Pengawalku, Om Doni, mengangguk saja dan ia mengantarku ke toko buku di sebuah plaza. Semua terlihat normal. Kami sampai di toko buku. Sementara Om Doni memastikan diriku berada di dekatnya sambil berpura-pura baca buku. "Ya berpura-pura," kataku. "Masak ada pengawal baca, latihan berhitung untuk balita, atau aneka macam boneka flanel." Om Doni itu belum menikah. Usianya juga hanya terpaut beberapa tahun dariku. Tapi aku terbiasa memanggil semua pengawalku sejak dulu dengan sebutan Om. Jadi meski ia lebih cocok sebagai kakakku, aku tetap saja memanggilnya seperti pengawal-pengawalku sebelumnya. Setelah membayar, sebenarnya aku mau pulang langsung bersama Om Doni. Tapi dari depan kasir, aku melihat Om Doni bicara dengan salah satu SPG yang bertugas di toko buku itu. Ketika ku dekati, mereka tak sedang bicara, lebih tepatnya berdebat. "Pak, maaf. Ini kenapa segel bukunya dilepas? Ini buku kain? Kalau kotor nanti tidak bisa dijual," tanya si SPG. Om Doni bingung. Ia melihat ke buku yang sedang dipegangnya. "Dari tadi emang sudah begini, Mbak. Bukan saya yang melakukannya."
Aku mengintip buku yang dipegang Om Doni dan tak sadar aku meringis. Yeay. Om Doni, kenapa juga buku kain untuk bayi dipegang-pegang? Menyamar sih menyamar. Tapi Mbok Kia, jangan terlalu kelihatan gitu bohongnya. Orang-orang ikut memandangi Om Doni dan Mbak SPG itu. Aku yang memang sudah sangat hatam melihat kesempatan, jadi terpancing untuk melarikan diri. Apalagi kulihat si Mbak SPG begitu sengit berdebat dengan Om Doni. Sambil tersenyum-senyum licik, aku kabur dari pengawasan Om Doni. Kupilih naik angkot, yang hanya bisa kulakukan jika berhasil melarikan diri. Tunggu dulu, tidak juga kok. Beberapa minggu lalu aku pernah bilang ke Papa, aku ingin naik angkot dan hasilnya adalah Papa menyewa sebuah angkot untukku. Disupiri oleh supir keluarga kami dan tetap saja dikawal 2 pengawal. Kan sebel, ya saat itu aku terpaksa mau. Dan entah berapa banyak orang yang berusaha menyetop angkot aneh ini. Angkot yang punya penumpang, tapi malah penumpangnya yang sibuk menawarkan tumpangan. Saat mau naik pun, para calon penumpang pakai di screening dulu. Yang aneh-aneh ditinggal begitu saja. Sudah begitu berhenti seenaknya pula. Kalau rute mereka tak sesuai dengan rute yang dipilih Papa sebelumnya, mereka diturunkan begitu saja. Untung saja, mereka tak perlu bayar. Aku berhasil kabur dan naik angkot. Tapi aku memilih berhenti agak jauh dari rumah. Aku tak suka membayangkan reaksi sang supir angkot atau penumpang lain saat tahu tempatku berhenti yang seharusnya. Sudah hafal dan aku tak suka. Lebih enak seperti ini. Berjalan seperti manusia biasa, tanpa beban pikiran. Nyaman menghirup aroma kebebasan. Aku melewati orang-orang yang juga sedang berjalan di trotoar itu. Setengah melompat saking girangnya. Mereka ikut tersenyum melihat tingkahku yang seperti anak kecil. Dari arah berlawanan, tampak 2 pria berbaju gelap. Ayari, suara itu membuat aku terkejut. Begitu juga orang-orang yang berada di sekitarku. Mereka terdiam saat aku menoleh. Ada suara motor menderu dan berhenti tepat di sampingku. Aku lupa siapa nama pengawal yang ini. Yang jelas ia jauh lebih tua dari Om Doni. Begitu pria itu berhenti, ia berdiri di depanku. Tak lama ada 1 motor lagi dan sebuah mobil mendekatiku. Pengawal yang naik motor juga mendekatiku, melindungiku dari tatapan orang-orang yang kaget sekaligus bingung. Sementara dari dalam mobil, Om Doni turun. Kakiku langsung kuhentak-hentakkan. Kesal, aku tertangkap lagi. Iij, kan bentar lagi juga sampai rumah, pikirku kesal. Tak peduli. Aku meneruskan jalan. Bodoh amat. Bukannya menjawab kekesalanku, Om Doni hanya diam dan mengikutiku. Sedangkan 2 pengawal lain kembali ke motor mereka masing-masing. Menyetir lambat di sepanjang jalan. Menyesuaikan dengan langkahku. Untung sudah dekat rumah. Jadi aku tak terlalu malu. Coba kalau di sekolah, hadiuh. Pasti teman-temanku pikir mereka berlebihan.
Kakiku terus melangkah hingga sampai di depan sebuah rumah. Rumah yang kusebut rumah itu bukan rumah biasa. Rumahku punya 2 pos satpam di depannya. Ada beberapa bagian rumah. Bagian depan berbentuk T, dengan bagian depan menjadi pendopo untuk menyambut tamu-tamu. Sayap kiri untuk kantor papa dan sayap kanan untuk ruang pertemuan. Parkir terletak di depan sayap kiri dan kanan rumah. Kami menyebut bagian rumah ini dengan rumah depan. Bagian tengah adalah rumah tempat kami sekeluarga. Papa, aku, mama tiriku dan 2 adikku beda ibu. Rumah terdiri dari 2 lantai. Bagian bawah untuk aktivitas keluarga seperti ruang tamu biasa. Dapur basah dan kering. Ruang makan. Kamar pembantu. Taman kecil. Dan tentu saja ruang hiburan. Rumah ini disebut rumah utama. Bagian belakang adalah bagian paling kusuka. Ruang ini beratap tapi hampir semuanya berdinding kaca kecuali toilet. Ruangan ini semacam ballroom yang memberi pemandangan $1.000.000. Tepi pantai. Bagian ini kami sebut rumah belakang. Yes. Rumah papa memiliki pantai pribadi berpasir putih yang luar biasa. Aku bisa berenang sesuka hati di laut. Meski ada kolam renang keluarga di antara rumah utama dan rumah belakang. Sampai di rumah, Om Doni melemparkan kunci mobil ke arah salah satu pengawal di pos penjagaan sambil mengatakan tempat ia parkir mobil itu tadi. Aku diam saja dan terus ngeloyor masuk menuju rumah utama. Om Doni tetap mengikutiku. Tapi aku teringat sesuatu. Kakiku berhenti melangkah. Aku menoleh dan memastikan sesuatu yang baru kuingat. Om Doni juga berhenti. Aku memandang ke arah Om Doni. Perasaan tadi ada 2 orang omom yang tadi jalan di depanku. Kok aku gak lihat ya, Om? Kenapa mereka hilang begitu saja? Tanyaku setengah bergumam. Om Doni tidak menjawab. Ia tersenyum masam. Baru setelah aku diam cukup lama, barulah Om Doni bicara. Mereka sudah mengikuti kita sejak keluar dari halaman sekolah. Aku makin terdiam, menunduk, menghindari tatapan Om Doni. Hampir saja